Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jawa Pajire, menyapa saudara dimanapun saudara berada di spesial edisi ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya berdoa saudaraku dari tempat ini supaya setiap pemirsa Mujizat Online diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan juga disembuhkan oleh Tuhan. Sebagaimana seperti nama program kita, Mujizat Online, setiap umat Tuhan yang menyaksikan mengalami mujizat demi mujizat. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang mencintai dan mengasihi kami, Bapa. Telah kami lihat segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman, imannya bangkit, rohnya bangkit, bahkan hidupnya dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, yang baru bergabung di acara Mujizat Online ini, ya, spesial edisi ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, bagikan acara kita ini supaya teman-teman kita yang lainnya juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana bahwa hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka tema kita saudaraku, Yesus ke sorga, Roh Kudus turun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Yesus ke sorga, Roh Kudus turun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang mau kita lihat saudara. Ketika Roh Kudus sudah hadir 2000 tahun yang lalu, ya, ketika Yesus naik ke sorga, apa pekerjaannya? Apa yang dilakukan? Apa dampaknya buat gereja, buat jemaat, buat umat-umat Tuhan, buat seluruh umat manusia? Apa dampaknya buat kita? Nah, hari ini saudaraku, kita belajar 3 hal dari dampak pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Yang pertama saudara, kita lihat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dampak pekerjaan Roh Kudus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, maka saudaraku, dampaknya pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Dunia ini siapa? Dunia ini saudaraku, Bapak, Ibu, dan saya. Dunia ini gereja Tuhan. Dunia ini umat manusia. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini menginsafkan kita akan dosa. Menginsafkan ini maksudnya menyadarkan kita, mengingatkan kita akan dosa. Ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa saudara, maka kita disadarkan oleh Tuhan. Kita diingatkan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita jangan tinggal di dalam dosa. Katakan amin saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini membuat gereja, membuat jemaat Tuhan, orang percaya bisa insaf dari dosanya, bisa meninggalkan dosanya, bisa melepaskan dosanya. Maka saudaraku, dosa apa yang saudara yaitu lakukan hari-hari ini, saudara terikat dengan dosa itu, Tuhan katakan hari ini, tinggalkan, lepaskan. Sebab saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu kita ini semua, yaitu insaf
sadar, bertobat dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Katakan amin, saudaraku. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mati kemudian naik ke sorga, dia berkata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus hadir ke tengah-tengah dunia ini, kita diingatkan oleh Roh Kudus tentang dosa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Nah, yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dampak dari pekerjaan Roh Kudus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, menolong Bapak, Ibu, dan saya. Saya mau baca buat saudara, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, bagikan acara kita ini, saudaraku, supaya orang lain terberkati. Yang baru bergabung, selamat saudaraku, ya, di acara Mujizat Online. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, bahwa dampak pekerjaan Roh Kudus ketika Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua adalah menolong kita. Menolong Bapak, Ibu, dan saya. Menolong yaitu umat-umatnya. Maka dikatakan, saudaraku, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa penolong ini? Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Kita manusia yang lemah butuh pertolongan dari Tuhan. Butuh pertolongan dari Roh Kudus. Butuh pertolongan yaitu dari Roh Kudus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Saat kapan kita ditolong oleh Roh Kudus? Ya. Karena tadi Tuhan katakan kepada kita, Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Ya, saat kapan kita ditolong oleh Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, saat punya pergumulan dan masalah. Ingat ini, saudaraku, pesan firman Tuhan ini. Ketika saudara dan saya punya masalah, punya pergumulan, ingatlah, ada Roh Kudus yang menolong saudara. Ada Roh Kudus yang menolong Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Maka ketika saudara punya masalah, ketika saudara punya persoalan, ketika saudara punya pergumulan, saudaraku, jangan pernah mengandalkan yaitu orang lain. Jangan pernah mengandalkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarga. Tapi andalkan yaitu Roh Kudus. Karena dia berkata kepada kita, ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, dia sebagai penolong bagi kita. Di tengah kesusahan, saudara, Roh Kudus menolong kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita kuat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus bisa kita andalkan, saudaraku, 24 jam satu hari. Katakan amin, saudara. Jangan andalkan koneksimu ketika engkau punya masalah. Jangan andalkan, saudaraku, sahabat-sahabatmu ketika engkau punya masalah. Karena seringkali, saudaraku, ketika kita punya masalah, sahabat yang dekat menjadi jauh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sahabat kita yang dekat dengan kita, keluarga yang dekat dengan kita, bisa meninggalkan kita. Saudara jadi kecewa. Tetapi ketika engkau, saudaraku, mengingat firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus dapat menolong kita di tengah-tengah kesusahan pergumulan, andalkanlah dia. Saudara tidak akan kecewa. Nah, kemudian saat kapan, saudaraku, kita ditolong oleh Roh Kudus? Saat kita tidak berdaya supaya kita bangkit. Saat kita jatuh, tangannya menopang kita. Saat kita yaitu lemah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengangkat kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia menopang kita. Katakan amin, saudara. Kemudian saat kapan lagi, saudaraku? Saat kita sakit, dia menolong kita. Dia menghibur kita. Dia menyembuhkan kita. Dia melawat kita. Dan dia memberkati Bapak, Ibu, dan saya.
Maka ingatlah saudaraku pesan firman Tuhan hari ini. Ketika Bapak Ibu mengalami yaitu tekanan, pergumulan, persoalan yang berat, ingatlah ada Roh Kudus yang dapat kita andalkan saudaraku. Ada Roh Kudus yang mampu menolong kita. Ada Roh Kudus yang mampu menghibur dan memberkati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Ingat sekali lagi, Roh Kudus dapat diandalkan. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 saudara terkasih, bahwa Roh Kudus itu menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya saudaraku, apapun masalah persoalan pergumulanmu, ada Roh Kudus yang bersama dengan saudara, menolong saudara. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku, pekerjaan Roh Kudus. Yesus ke sorga, Roh Kudus turun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dampak pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Yang ketiga adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sama baca buat saudara, buat Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Katakan amin saudara. Ya, memimpin Bapak Ibu Saudara kepada kebenaran-kebenaran Kristus, kebenaran-kebenaran Allah, supaya Bapak Ibu dan saya makin melekat dengan Tuhan, tidak jauh dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Maka Bapak Ibu kita dituntun. Ya, kita dituntun, kita diarahkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saudaraku kita dituntun, kita diarahkan oleh Roh Kudus? Yang pertama, karena kecenderungan hati manusia melakukan kesalahan ataupun dosa. Bapak Ibu, dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, berkata seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Membuahkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, supaya hati kita ini dibenarkan oleh Tuhan, supaya hati kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hati kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus memutus mata rantai yang kecenderungan hati kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin kita supaya saudaraku diputus mata rantai kecenderungan hati kita melakukan dosa. Karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu tertular dengan cepat. Ya, penularannya cepat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih cepat dari COVID-19. Maka itu harus diputus oleh Roh Kudus. Kita dipimpin kepada kebenaran. Kita dipimpin kepada Allah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu cepat penularannya. Kebaikan itu susah. Sekalipun sudah diajarkan, susah tertular. Susah saudaraku dilakukan oleh orang. Maka Roh Kudus ketika kita dipimpin, kita hidup dalam kebenaran, maka saudaraku kita hidup dalam terang, kita hidup dalam kebaikan, dan kita bisa melakukan kebaikan kepada Tuhan, kebaikan kepada sesama kita. Karena apa? Sudah diputus Tuhan kecenderungan hati kita melakukan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal, dikatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Sama baca buat saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan putus saudaraku mata rantai kecenderungan hati manusia melakukan dosa. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua sama-sama menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Supaya apa dikatakan? Karena dari situ terpancar kehidupan. Semuanya saudaraku dimulai dari hati kita. Yang baik kita kerjakan dimulai dari hati. Yang kurang baik kita kerjakan dimulai dari hati. Dosa kita lakukan dimulai dari hati. Kebaikan-kebaikan kita lakukan semuanya dimulai dari hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita sama-sama supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Katakan amin. Jaga hati kita sama-sama supaya nikah kita baik buat yang berkeluarga. Nikah kita diberkati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jaga hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah dipimpin oleh Tuhan, hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya saudaraku, perkataan kita benar, hidup kita benar, tindakan kita benar, nikah kita benar, ibadah kita benar, perbuatan kita benar. Haleluya. Haleluya saudaraku. Yang kedua saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, yang kedua, supaya kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tergembala dengan baik. Kita kembali kepada Yohanes, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca sama-sama saudaraku, buat yang punya Alkitab, dikatakan seperti ini. Saya mau katakan buat saudara. Dikatakan ayat yang ke-16, ayat yang ke-18. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, kita diarahkan kepada seluruh kebenaran. Tujuannya supaya kita tergembala dengan baik. Karena Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan rindu seluruh umat manusia, orang percaya, tergembala dengan baik, mendapatkan firman dari penggembalaan, mendapatkan firman dari gembalanya. Maka saudaraku dikatakan oleh firman Tuhan ini, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan rindu juga menggembalakan jemaatnya itu selama-lamanya. Maka dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan rindu menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu menggembalakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Maka jadilah jemaat yang tergembala dengan baik. Karena saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup saudara. Biarkan Roh Kudus mengarahkan hidup saudara. Biarkan Roh Kudus memberkati hidup saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-25. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu kembali kepada pemelihara jiwamu. Kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau tahu saudaraku latar belakang kita seperti apa. Dulu kita sesat, dulu kita saudaraku yaitu pezina, pendosa dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan katakan saudaraku bahwa saudara yaitu kembali kepada gembala, pemelihara jiwa. Tuhan rindu menggembalakan saudara. Tuhan rindu melawat saudara. Dan Tuhan rindu menyertai saudara. Ketika Tuhan berkata, ia menyertai engkau selama-lamanya. Itu artinya apa? Tuhan menggembalakan saudara selama-lamanya. Sehingga saudaraku, kehidupan saudara tergembala di tengah-tengah dunia ini, di mana saudara berjemaat. Katakan amin saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal dampak dari pekerjaan Roh Kudus kepada kita. Yang pertama, menginsafkan kita dari dosa.
Kalau sudah diinsapkan Roh Kudus, saudaraku, dari dosa, jangan lagi jatuh 2-3 kali ke dalam dosa yang sama, tapi bertobat dan berhenti melakukan dosa. Yang kedua, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu penolong kita. Ketika kita kesusahan, ketika kita mengalami masalah persoalan, ketika kita galau, saudaraku, pikiran saudara, datanglah kepada Roh Kudus. Dia siap menolong saudara. Yang ketiga, saudaraku, Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya hidup kita benar, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mau digembalakan dengan baik. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kecenderungan hati kita melakukan nilai-nilai kekekalan, yaitu firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus ke sorga, Roh Kudus turun menggembalakan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semua umat yang menyaksikan diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Mereka Tuhan Engkau gembalakan dengan baik, Bapa Surgawi. Saya berdoa Tuhan, biarlah hidup mereka terus Allah yang pimpin. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah pergumulannya. Dan Engkau menyadarkan, menginsapkan umat-Mu dari dosa. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, acara Mujizat Online sudah selesai. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya, melawat, menjamah, menyembuhkan, memberkati saudara. Ya, selamat menikmati pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan saudara. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun buat kita. Sampai ketemu besok pukul 15.05. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jehovah Jireh Batam, dari Batam untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.